Saya Rismatul Aziza, mahasiswa PPG LPTK UNED 2020 Angkatan 2, mau melakukan ujian kinerja. Berikut kartu pendaftaran saya. Terima kasih. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran fisika, ketemu lagi dengan Bu Risma. Jangan bosan ya. Gimana keadaan kalian sekarang? Sehat? Ada yang sakit nggak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu Risma doakan semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dipimpin doanya terlebih dahulu. Nazwa, silakan dipimpin doa. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita berdoa. Agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Seperti biasa, kalian absen dulu ya. Lihat grup Telegram. Silakan absen dulu. Sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah absen semua ya? Sudah, Bu. Oke. Bu Risma, nama saya nggak bisa masuk, padahal udah saya klik hadir. Oh iya, nggak apa-apa, mungkin masih proses. Bu Risma mau ngecek kehadiran dulu. Yang belum hadir siapa? Ini Bu Risma screenshot, jadi biar tahu siapa yang hadir tepat waktu, siapa yang telat. Sebagai bentuk kedisiplinan kalian. Disiplinan ini masuk ke nilai afektif. Gimana? Siap menerima pembelajaran fisika hari ini? Siap, Bu. Siap ya, sudah dibaca bukunya, bahan ajarnya, sudah dibaca tentang apa? Siap, Bu. Gerakan parabola. Gerak parabola. Ya, bagus, tentang gerak parabola. Nah, Bu Risma udah mengupload di Google Classroom. Ya, bahan ajar, kemudian LKPD, link percobaan, lalu sama ada mind map di situ. Udah dilihat Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Baik, nanti kalian download ya LKPD-nya sama bahan ajarnya. Nah, pembelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini yang pertama, yaitu nanti Bu Risma akan menayangkan video. Di mana video itu nanti kalian bisa membuat hipotesis, lalu kalian tuliskan hipotesis di LKPD. Nah, setelah itu kalian melakukan percobaan menggunakan animasi pad seperti kemarin, percobaan gerak parabola. Kalian menganalisis besaran pada titik tertinggi sama titik terjauh. Lalu kalian tulis data pengamatan di dalam LKPD, kemudian kalian diskusikan dan lakukan analisis data, lalu tarik kesimpulan. Semuanya ditulis di LKPD. Nah, setelah LKPD selesai, kalian kumpulkan, kalian upload di Google Classroom Fisika. Kemudian kalian nanti presentasi. Jadi perwakilan kelompok presentasi nanti akan Bu Risma tampilkan hasil LKPD kalian di Zoom meeting ini. Kalian presentasikan. Kemudian setelah presentasi nanti kita simpulkan bersama-sama. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Nanti Bu Risma memberikan penguatan dan memberikan latihan soal tentang gerak parabola. Nah, kemudian di akhir pertemuan akan ada kuis lewat grup Telegram yang terdiri dari 5 soal konsep. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, sebelumnya kalian kan udah Bu Risma terangkan tentang gerak parabola, tentang penerapan gerak parabola itu apa, terus besaran yang ada pada gerak parabola itu apa. Masih ingat? Masih, Bu. Oke, sekarang Bu Risma tanya. Sebutkan
penerapan gerak parabola yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Silakan angkat tangan. Madinatul Huja, silakan. Itu Bu, basket. Basket, maksudnya apa basket gitu aja? Itu Bu, kan dari apa ya? Susah Bu jelasinnya Bu. Oh susah, ya nggak apa-apa, basket. Nazwa tadi angkat tangan, bisa dijelaskan? Main tolak peluru, Bu. Main tolak peluru. Ada yang mau nyebutkan lagi selain basket sama tolak peluru? Satu orang lagi. Sepak bola, Bu. Siapa yang ngomong tadi? Angkat tangan dulu. Oh ya, Nazwa apa? Sepak bola, Bu. Sepak Main bola. sepak bola. Oh ya, main sepak bola. Bagus. Nah, itu adalah beberapa contoh, itu adalah penerapan dari gerak parabola. Main basket ya, anak main basket memasukkan bola basket ke dalam ring. Terus kalau main sepak bola, menendang bola hingga masuk ke gawang. Nah, itu kan termasuk contoh dari gerak parabola. Nah, sekarang Bu Risma tanya lagi, bagaimana sih cara menganalisis gerak parabola kemarin? Kan analisisnya itu atau diuraikan besarannya ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Saya, Bu. Ya, silakan Novia. Sumbu X itu GLB, lintasan horizontal. Ya, benar. Terus? Dan sumbu Y itu GLBB, lintasan vertikal. Bagus, alhamdulillah masih ingat. Benar banget Novia. Jadi pada komponen sumbu X itu menggunakan konsep GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan pada komponen sumbu Y itu menggunakan konsep GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi. Besaran apa aja yang ada pada gerak parabola? Ada apa? Kan ada waktu, terus apa lagi kemarin? Jarak, Eka, siapa yang ngomong? Jarak. Kecepatan. Eka Nur Intania, ya. Jarak, kecepatan, terus apa lagi? Kecepatan, ada kecepatan apa sama apa? Kecepatan awal. Kecepatan awal. Sama kecepatan pada waktu tertentu. Ya, percepatan gravitasi. Lalu ketinggian. Jarak, bagus. Oke, nah itu sebagai dasar berarti kalian masih ingat ya materi sebelumnya. Kalau kalian masih ingat berarti bisa kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalian pernah nggak melihat cabang olahraga lompat tinggi sama lompat jauh? Pernah ya. Nah, lompat tinggi sama lompat jauh itu merupakan penerapan dari gerak apa? Gerak parabola. Bagus, gerak parabola. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, mempelajari tentang gerak parabola, tapi kita meninjau pada titik tertinggi sama titik terjauhnya. Nah, manfaat pembelajaran kali ini, kalau kalian misalkan belajar dengan sungguh-sungguh untuk pertemuan ini, maka kalian nanti itu akan bisa menganalisis tentang jarak maksimum, terus tinggi maksimum, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi sama titik terjauh. Terus faktor-faktor apa sih, besaran-besaran apa sih yang mempengaruhi suatu benda itu jika melakukan gerak parabola bisa melewati jarak maksimum atau tinggi maksimum. Gitu ya. Oke, sekarang Bu Risma share screen materinya. Jadi kita akan mempelajari tentang gerak parabola. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian nanti akan menganalisis penerapan gerak parabola dengan meninjau titik tertinggi dan titik terjauhnya. Yang kedua, kalian bisa menganalisis besaran yang mempengaruhi waktu tempuh untuk mencapai titik tertinggi dan waktu tempuh untuk mencapai titik terjauh. Kemudian yang terakhir, kalian nanti bisa menganalisis besaran yang mempengaruhi ya tinggi maksimum sama jarak maksimum. Baik, silakan diperhatikan video berikut ini. Ada 2 video. Ini video yang pertama. This is astonishing. 2 meters long.
Video yang pertama itu termasuk olahraga apa? Lompat tinggi. Bagus. Lompat Ya, tinggi. benar ya, itu lompat tinggi ya. Video berikutnya. Now, is he got a white flag there? Because he's going to win this competition, he can relax in the last round. Now we have checked the wind as well. Is he on the board? Right on the board. The wind has been moving around. It's Keren ya. 83, but it's winning the Armada by 2.1. What a shame. That would have been one of the greatest jumps of all time. Only Mike Powell, Bob Beard and Carl Lewis and Robert Emmion have gone further than 883. Nah, itu ada dua video merupakan penerapan dari gerak parabola. Jadi gerak parabola ini banyak dimanfaatkan pada beberapa cabang olahraga seperti yang kalian sebutkan tadi, pemain basket, sepak bola, tolak peluru. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari penerapan gerak parabola. Seperti ini juga, lompat tinggi dan lompat jauh juga. Ini juga menerapkan dari gerak parabola. Kayak ini ya, dia sampai melompat berapa meter ini? Lompat tingginya ini hingga 2,4 meter. 10 meter. 2,4 meter ini apa? 2,4 meter ini tinggi maksimumnya. Oke? Tinggi maksimum bisa dia lewati. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bu Risma tanya ya. Ini sebagai hipotesis kalian ya. Nanti jawaban kalian ini kalian tuliskan sebagai hipotesis di dalam LKPD. Dari video yang kalian lihat tadi, besaran fisika apa yang mempengaruhi lompatan tertinggi seorang atlet? Jawab aja, salah nggak apa-apa karena hipotesis ini kan jawaban sementara. Ya, Nur Fatimah tuh silakan. Ketinggian sama waktu, Bu. Ketinggian sama waktu. Ada yang punya jawaban lain? Besaran apa yang mempengaruhi? Ya, Roidatul Mukaromah. Kecepatan sama massa, Bu. Kecepatan sama massa. Nggak apa-apa, ditulis saja nanti sebagai hipotesis kalian. Ada yang punya jawaban lain? Satu lagi. Kecepatan awal sama kecepatan awal. Fatima apa? Kecepatan awal sama sudut elevasi. Kecepatan awal sama sudut elevasi. Ya, bagus. Jawaban kalian semua bagus-bagus. Ini kan hipotesis ya. Nanti kalian buktikan di percobaan. Untuk pertanyaan yang kedua, besaran apa yang mempengaruhi lompatan terjauh seorang atlet? Apa? Besaran Kecepatan apa? awal sama kecepatan awal sama apa ya? Sama kayak gravitasi. Iya, ya Pak. Sama percepatan gravitasi. Ya, bagus. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, besaran apa yang mempengaruhi waktu tempuh untuk mencapai titik tertinggi dan waktu tempuh untuk mencapai titik terjauh? Fatima. Kecepatan awal, Bu. Fatima, kecepatan awal Sama massa. sama massa. Ada yang punya jawaban lain? Menambahi? Ada nggak? Nggak ada. Baik. Jarak. Oh, jarak, ya. Baik, hipotesis kalian itu tadi tulis ya di LKPD, nanti kita buktikan melalui percobaan. Nah, sekarang Bu Risma bagi kelompoknya seperti yang kemarin tetap ya kelompoknya ya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 6, setiap anggota kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Kalian lakukan percobaan menggunakan animasi pad, linknya udah Bu Risma bagikan di Google Classroom. Kemudian kalian diskusi melalui grup Telegram untuk setiap kelompok. Nah, di situ ada Bu Risma juga ya di grup itu. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, Bu Risma tunjukkan sebentar gimana cara mengoperasikan animasi pad. Ini udah Bu Risma berikan linknya di Google Classroom. Kalian pilih lab ya. Nah, jadi ini nanti bisa kalian geser-geser sudutnya. Terus ini kecepatannya bisa kalian rubah, kecepatan awalnya ya. Nah, ini untuk menggerakkan pelurunya. Nah, seperti ini. Kalau terlalu besar, gak ketok jangkauan nih, bisa dikecilkan ini. Nah, dikecilkan gini bisa. Jadi biar kelihatan.
Nah, ini untuk menghapus. Kalau udah selesai, kalian amati bisa dihapus. Ya, lalu kalian lakukan percobaan lagi. Nah, ini digeser untuk mengukur. Nah, 39,8 ini adalah jaraknya dari awal sampai akhir. Time ini waktunya, waktu yang diperlukan dari awal sampai akhir. Mengerti? Mengerti, Mengerti Bu. ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah melakukan percobaan, itu kalian foto LKPD-nya, kemudian kalian upload di Google Classroom. Nah, sekarang silakan kalian melakukan percobaan menggunakan tadi ya, projectile motion, menggunakan pad interactive simulation. Jadi anggap aja kayak ngegame gitu. Jadi kan kayak ngegame. Nah, tapi ketemu datanya ditulis di LKPD. Kemudian dilakukan analisis. Baik, silakan melakukan percobaan. Waktunya 30 menit. Oke, nah kita ketemu lagi pukul 10.30. Baik, silakan melakukan percobaan. Kalau ada kesulitan, langsung chat via Telegram. Bu, ini kok gini ya, Bu? Gimana, Bu? Ya, gimana? Apanya? Yang gimana? Cara jalannya. Oh, udah, Bu, udah, Bu. Sudah, baik. Bisa. Bisa ditanyakan lewat sini juga bisa, lewat apa? Zoom. Kalau ada kesulitan, ini Bu Risma standby kok di sini. Udah jam 10.30, gimana? Udah selesai? Sekarang silakan di-upload hasil LKPD kalian ke Google Classroom. Bu Risma beri waktu 5 menit. Silakan di-upload.
Gimana, udah selesai ya melakukan percobaannya tadi? Sudah. Menggunakan Udah. pad. Sebelumnya pernah nggak dulu di SMP mungkin melakukan percobaan virtual kayak gini? Enggak. Pernah, Nggak Bu. pernah. Baru Nggak kali ini. pernah. Nggak, pengalaman baru berarti ya. Oke. Sudah dikumpulkan semua LKPD-nya per kelompok. Sekarang silakan dipresentasikan perwakilan kelompok. Yang pertama, kelompok 1, Bu Risma share screen dulu hasil pekerjaan kalian. Silakan dibaca hasil diskusinya. Ini hipotesis sama data pengamatan. Hipotesisnya gimana kelompok 1? Berdasarkan yang kami amati, besaran yang mempengaruhi ketinggian maksimum adalah sudut elevasi, di mana yang semakin besar sudut elevasi, maka ketinggian maksimum juga semakin besar. Ya, lanjut. Yang kedua, besaran yang mempengaruhi lompatan terjauh dan waktu yang diperlukan untuk sampai di titik terjauh adalah kecepatan awal dan jarak. Karena semakin besar kecepatan awal dan jarak yang diperlukan, maka menuju titik lompatan juga semakin besar. Semakin besar sudut elevasinya, maka titik tertinggi semakin jauh juga. Seperti waktunya itu semakin banyak dan ketinggiannya juga semakin tinggi. Dan titik terjauhnya waktunya juga semakin banyak serta jaraknya yang diperoleh juga semakin jauh. Semakin jauh, coba dilihat. Ini 17,57, 21,55, 22,94, terus turun. Nah, beda ya untuk jaraknya ya. Ya, Paling jauh di sudut berapa ini untuk jaraknya ini? 22,94 yang diperoleh oleh 45 derajat. Nah, berarti nggak sama ya. Nah, beda ya. Nggih, Bu. Analisis lagi. Oke. Nah, ini. Oke, silakan ayo dibaca percobaan ketiga. Massa tidak mempengaruhi pada titik tertinggi maupun titik terjauh. Jika massanya semakin besar atau semakin kecil, maka titik tertinggi dan titik terjauhnya tetap sama karena disebabkan oleh sudut elevasinya 45 derajat dan kecepatan awalnya 15 meter per sekon. Jadi sudut elevasi dan kecepatan awal yang mempengaruhi besarnya titik tertinggi dan titik terjauhnya. Massa tidak mempengaruhi hal tersebut. Bagus. Jadi, ternyata massa tidak mempengaruhi ya untuk waktu untuk mencapai titik tertinggi, ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu untuk mencapai titik terjauh. Nah, jadi sekarang kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang siap untuk presentasi? Sudut elevasi mempengaruhi pada gerak parabola. Kelihatan, Bu. Ya, gimana? Sudut elevasi mempengaruhi ketinggian maksimum pada gerak parabola. Semakin besar sudut elevasi, semakin tinggi titik ketinggian maksimum. 2. Apakah sudut elevasi mempengaruhi waktu tempuh menuju titik tertinggi pada gerak parabola? Jelaskan. Iya, karena sudut elevasi membuat titik ketinggian semakin tinggi, maka waktu yang ditempuh juga semakin lama. Oke. Kelompok nomor 3 Madinatul Huja. Baca. Apakah sudut elevasi mempengaruhi jarak maksimum pada gerak parabola? Jelaskan. Pada sudut elevasi, berapakah diperoleh jarak maksimum terbesar pada gerak parabola? Ya, besar sudut elevasi berbanding lurus dengan jarak maksimum. Diperoleh jarak maksimum pada sudut elevasi ke 65 derajat. 65. Tadi dari hasil data pengamatannya paling besar jarak maksimumnya pada sudut berapa? 45. Salah tipe 45. Nah, terus dari 45 ke 65 gimana? Semakin turun. Nah, itu nanti jelaskan ya. Lanjut yang nomor 4. Apakah kecepatan awal mempengaruhi ketinggian maksimum pada gerak parabola? Jelaskan. Iya, kecepatan awal mempengaruhi ketinggian maksimum pada gerak parabola. Ya. Semakin besar kecepatan awal, maka semakin
Tinggi pula, semakin tinggi pula ketinggian maksimumnya. Oke, lanjut nomor 2. Apakah massa benda mempengaruhi waktu tempuh menuju titik terjauh pada gerak parabola? Jelaskan. Tidak mempengaruhi, karena massa benda tidak mempengaruhi waktu tempuh menuju titik terjauh. Oke, bagus. Presentasinya kelompok 4 ya. Sekarang lanjut ke kelompok 5. Nah, kelompok 5 berarti analisis data keseluruhan. Dipresentasikan. Sebutkan faktor yang mempengaruhi ketinggian maksimal dan jarak maksimal pada gerak parabola. Adakah faktor lain yang mempengaruhi? Ya. Faktor yang mempengaruhi adalah sudut elevasi dan kecepatan awal. Ya. Ada, yaitu percepatan gravitasi. Sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tempuh di titik tertinggi dan terjauh pada gerak parabola. Jelaskan pengaruhnya. Adakah faktor lain yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi adalah sudut elevasi dan kecepatan awal. Ada, yaitu percepatan gravitasi. Ya, bagus. Ada yang punya pendapat lain nggak? Sama semua hasilnya? Iya. Sama semua? Sama. Oke. Sekarang lanjut yang nomor 3. Kesimpulan. Buat kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Suatu parabola adalah himpunan atau tempat kedudukan titik yang titik-titiknya memenuhi syarat bahwa jaraknya terhadap suatu titik tertentu sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu. Oke. Ada yang punya pendapat lain, kelompok lain, kesimpulannya gimana? Saya, Bu. Ya, jadi kesimpulan itu ditarik dari hasil percobaan dan analisis data kalian. Jangan melenceng dari situ. Dari analisis itu dapat ditarik kesimpulan apa? Oh, ini gitu. Silakan yang Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, silakan ayo. Pada percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh adalah berapa besar atau kecilnya jumlah sudut elevasi dan kecepatan awalnya. Massa tidak mempengaruhi. Oh, Jika iya. sudut elevasi dan kecepatan awalnya tetap sama, seperti dalam percobaan ketiga. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Baik, kalian sudah mempresentasikan semua kelompok sudah mempresentasikan hasil percobaannya, bagus-bagus semua. Hasil presentasinya, yaitu nanti ada penilaian, yaitu penilaian keterampilan. Jadi setiap yang ngomong, setiap yang mempresentasikan, itu ada penilaian tersendiri. Kayak gitu. Baik, jadi tadi ya dari hasil percobaan kalian, bahwa yang mempengaruhi ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu untuk mencapai titik tertinggi, waktu untuk mencapai titik terjauh, yaitu kecepatan awal dan sudut elevasi. Untuk massa tidak mempengaruhi. Nah, ada pengecualian. Untuk jarak maksimum, sudut elevasi ini dari 0 sampai 45 derajat itu meningkat jarak maksimumnya, tapi 45 derajat sampai 90 derajat itu menurun. Jadi artinya kalau ingin melompat pada jarak terjauh atau benda jarak paling jauh, ya ingin mencapai jarak terjauh, itu sudutnya harus disetting menjadi berapa derajat? 45. Ya, bagus, 45 derajat. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini, gambar gerak parabola berikut. Nah, lintasannya kan melengkung gini ya. Ini namanya lintasan parabola. Nah, di lintasan parabola ini ada titik tertinggi sama titik terjauh. Titik tertingginya di titik berapa ini? Titik B. Titik B. Titik terjauhnya di titik Titik D. titik D. Ya, bagus. B adalah titik tertinggi, D titik terjauh. Nah, asal kalian tahu ya,
ketika mencapai titik tertinggi itu kecepatan pada sumbu Y itu bernilai 0. Akhirnya bendanya turun ke bawah karena kecepatan ke atasnya udah bernilai 0 kayak gitu. Tetapi kecepatan pada arah horizontal itu bernilai tetap. Seperti yang udah kalian analisis tadi, kalau kecepatan pada arah horizontal itu menggunakan konsep GLB, jadi kecepatannya tetap. Kalau pada arah vertikal ini kecepatannya berubah, kalau ke atas diperlambat, kalau ke bawah dipercepat, kayak gitu ya. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Sin kuadrat alfa ini maksudnya adalah sin alfa dikali sin alfa. Nah, sekarang untuk mencari titik terjauh ya. Nah, pada titik terjauh itu ketinggiannya bernilai 0. Kan kalau udah jatuh ke bawah, jarak maksimum kan ketinggiannya 0 ya. Nah, 2 kali V0 sin alfa per G, artinya waktu untuk mencapai titik terjauh itu 2 kalinya waktu untuk mencapai titik tertinggi. Kalau misalkan waktu untuk mencapai titik tertinggi misalkan 2 sekon. Berarti waktu untuk mencapai titik terjauh berapa sekon? Berapa sekon? 4 sekon. Bagus. Nah, 2 sin alfa cos alfa pada trigonometri itu sama dengan sin 2 alfa. Jadi, bisa disimpulkan atau bisa diubah V0 kuadrat sama dengan sin 2 alfa per G. Ya. Nah, dari rumus ini kan terlihat yang mempengaruhi waktu sama jarak, kecepatan awal, sudut elevasi, dan percepatan gravitasi. Di sini ada massa enggak? Di rumusnya enggak ada, artinya massa tidak mempengaruhi. Nah, ini Bu Risma bikin mind map atau rangkuman konsep, bisa kalian foto atau udah Bu Risma upload di Google Classroom ya. Jadi gerak parabola itu ada ini penerapannya, besarannya ini. Nah, ini adalah rumus-rumus gerak parabola yang perlu kalian pahami. Nah, sekarang bola yang ditendangnya membentuk lintasan parabola. Jika sudut elevasi bola 30 derajat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tinggi maksimum bola dan jarak tendangan terjauh. Oke. Tulis yang diketahui dulu kalau mengerjakan soal. Diketahuinya apa? Ariel menendang bola dengan kecepatan awal. Nah, bagus, kecepatan awal. 10 meter per sekon. Oke. Terus apa lagi yang diketahui? Sudut elevasi. Apa sudut elevasi? Alfa. 30 derajat. Terus 30 derajat. Terus apa lagi? Gravitasi, percepatan gravitasi. Oke, ya. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya tinggi maksimum dan jarak. Y max dan X max. G. Nah, 2G. per 2G. Nah, tinggal dimasukkan. Ayo dihitung bareng-bareng. 10 kuadrat. 10 kuadrat dikali Sin kuadrat alfa itu sama dengan sin 30 dikali diuraikan sin 30. Oke, kita hitung. V0 kuadrat berapa? 100. Sin 60 berapa? 1/2 2 kuadrat. Setengah akar 3. Oke. Dibagi 10, enggak cukup. Nah, 100 bagi 10 kan 10. 10 kali setengah akar 3 berarti 5 akar 3 meter. Jadi seperti itu ya. Ngerti? Ngerti. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian udah percobaan, udah diskusi, udah latihan sekolah. Sekarang waktunya apa? Waktunya kuis. Nah, silakan dibuka grup Telegramnya. Mulai kuis di grup.
Nah, udah selesai ya. Pemenangnya Intan Amalia, nomor 2 siapa ini? Safira, apa Safina? Nomor 3 Dika Anugerah Ilahi. Oke, untuk yang lainnya belajar lagi ya. Belajar lagi. Kemudian untuk materi berikutnya, materi pembelajaran berikutnya hari Kamis kita akan membahas tentang gerak melingkar. Gerak melingkar dipelajari bukunya sebelum pembelajaran, jadi biar enak nanti pembelajaran, biar kalian siap. Untuk tugas rumah kalian kerjakan soal di bahan ajar ya. Soal di bahan ajar nomor 1 sampai 10 kerjakan di buku tugas. Kalau ada caranya disertakan caranya, difoto, dikumpulkan di Google Classroom sampai minggu depan. Nah, Bu Risma tidak bosan-bosan untuk mengingatkan ke kalian pentingnya jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan, karena rencananya ini pemerintah akan memasukkan sekolah atau sekolah tatap muka mulai bulan Januari. Infonya seperti itu ya, Bu Risma lihat di berita. Nah, tetapi kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan meskipun udah masuk, bukan corona udah hilang. Menjaga kebersihan tubuh, jangan males mandi. Biasain mandi menghemat air, Bu, sehari sekali. Waduh. Ya, dijaga kebersihan tubuhnya, memperbanyak buah dan sayuran, buah dan sayur, kalau bisa dihindari junk food. Kemudian jaga kesehatan dengan berolahraga rutin. Nah, terus mengikuti protokol kesehatan seperti yang kalian buat video kemarin, yaitu apa protokol kesehatan? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Memakai masker. Kalau keluar kemanapun harus pakai masker. Lagian pakai masker itu bagus buat melindungi kita dari polusi. Lalu yang ketiga terakhir, Jaga jarak fisik. nah, jaga jarak fisik ya, benar, hindari kerumunan. Ya. Sekarang tanggal 23 November 2020 hari Senin. Ini Bu Risma melakukan ujian kinerja praktek mengajar kepada kalian kelas 10 IPA 2. Nah, oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan nggak berkaitan dengan gerak parabola yang sudah Bu Risma jelaskan, yang sudah kalian pelajari? Mungkin ada unek-unek, ada yang tanyakan, silakan bertanya. Udah jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Ya, baik. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat, terus semangat. Belajar yang rajin. Akhir November kalian mau ujian akhir semester. Ya. Semoga semua kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Baik, hari ini tanggal 23 November, hari Senin, pembelajaran fisika kita akhiri. Silakan dipimpin doa. Nazwa, silakan dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Silakan beraktivitas yang lain. Oke, Risma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.